Ini kan aku dengar Melly aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Pasuruan. Boleh tahu apa sih yang Melly lakukan di Pasuruan? Nah, tahun 2014 akhir saya itu memulai aksi belusukan lah, bisa dibilang begitu. Belusukan, iya. Jadi turun ke desa-desa gitu ya? Betul. Oke, ngapain Desa-desa itu saya mau mencari tahu potensi-potensi di situ. Di suatu sore saya bertemu dengan ibu-ibu yang kebetulan di depan rumah sedang merangkai kain. Tumpuk tinggi begitu sampai atap rumah. Saya turun dari mobil, saya datengin ibu itu, "Bu, bikin apa di sini?" "Saya sedang menenun keset," dia bilang. Terus saya tanya-tanya ngobrol dengan beliau, ternyata memang desa itu, Desa Damarjati itu dulunya adalah memang desa para penenun. Nah, terus setelah itu apa yang Melly lakukan setelah mendengar semua cerita dari para pengrajin senior di sana? Dari para penenun ini saya mencoba mengeksplorasi bahan-bahan benang yang menciptakan selendang yang ringan, yang nggak panas, yang nggak gatel, yang nyaman dipakai untuk keseharian. Kadang kan ada stigma ya kalau memakai bahan kain tenun itu entah panas, entah gatal, entah kasar, entah apalah itu. Jadi banyak kekurangan kain tenun yang ATBM. Tapi di situ saya mengeksplorasi dengan Bapak ini, kita menciptakan karya-karya yang wearable. Oke, jadi semua ini dikerjakan memakai alat tenun bukan mesin. Betul. Ya. Sebelum kita nanti cerita tentang kain-kain yang ada di sampingmu ini, aku tertarik untuk ulat sutra itu. Bagaimana kok tiba-tiba ada ulat sutra juga yang menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat di Pasuruan ini? Mungkin sama Tuhan dicarikan jalan lain ya. Jadi kayak diketemukan dengan orang lain. Waktu itu saya lagi ke reparasi mobil. Di bengkel itulah saya ketemu dengan salah satu petani sutra yang lagi memang sama-sama benerin motornya waktu itu. Jadi masih ada sebenarnya. Masih ada petani sutra itu. Tapi di desa lain ini? Di desa lain, di Purwodadi. Kalau saya kan di Purwosari, masih tetangga. Terus? Nah, ngobrol dengan petani sutra itu saya senang sekali Bang Andi, karena masih ada ternyata orangnya nih, tinggal kita develop lagi supaya menjadi community juga, sama seperti yang saya lakukan di tenun dan batik. Cuma kalau untuk ulat sutra ini kan community-nya jauh lebih masif ya, jauh lebih komplit. Itu perlu pakan, itu perlu budidaya yang berkualitas tinggi supaya menghasilkan serat sutra yang grade A. Itu dikembangkan juga oleh Melly? Betul. Tapi jadi kain sutra? Betul. Mau lihat, ini hasil? Ini hasil sutra dari para petani sutra di wilayah Pasuruan, Malang, dan sekitarnya Bang. Oke, kalau kain jadinya mana di antara ini? Kain jadinya saya berhasil mengembangkan menjadi sebuah selendang yang dipintal oleh para pemintal yang masih muda-muda juga. Oh, ini sutra ini? Ini sutra, 100% dari ulat sutra. Ini? Dari ulat. Nggak gatel ya? Nggak Bang. Ini ditenun oleh para penenun di sana? Betul, dipintal, ditenun, semuanya produk lokal. Nah ini boleh yang... lihat ya, ini apa lagi? Ini kelebihan dari sutra ini tangan. Apa? Adem Bang. Jadi kalau kita cepat marah, ya kita kerukupan ini adem kepalanya. Ya. Oke, terus ini selain yang ini... Nah, ini saya lihat ini apa ini? Ini batik ya? Ya, itu batik tulis dengan motif-motif yang kita kembangkan dari ikonnya Pasuruan. Ini batik khas atau bukan? Batik khas. Ini yang saya kembangkan sendiri dengan motif khas Pasuruan. Kalau dilihat, apa yang menjadi khas dari Pasuruan ini? Terkenal dengan Gunung Bromonya. Oh, Gunung Bromo. Ini saya kembangkan melihatnya harus begini nih. Ya. Supaya kelihatan Gunung Bromo. Ini pasir berbisiknya dari Gunung Bromo. Oh, ini ya. Iya. Terus ini bunga sedap malam itu juga termasuk ikonnya khas Pasuruan. Oh, keren. Ini biasa dipakai untuk apa ini? Kalau kita sehari-hari jadi shawl, betul. Bisa jadi baju nggak? Bisa, bisa. Memang kita juga mengembangkan ada satu divisi yang mengolah selendang ini menjadi baju dengan pola-pola yang zero waste. Pola zero waste itu kita meminimalisasi limbah atau potongan-potongan kain gitu. Jadi udah berapa banyak pengrajin yang sekarang terlibat di dalam kegiatan produksi ini? Kalau untuk penenun dan pembatik kurang lebih sekitar 20-an pengrajin dengan range umur dari sekitar 18 tahun sampai 35 tahun. Oh, jadi artinya anak-anak muda mulai tertarik. Betul, ini ya? Bang. Kita tadinya memang kan
3 senior Iya. itu. Kemudian anak-anak nggak tertarik waktu itu ya? Betul. Sekarang mereka tertarik. Mereka tertarik Kenapa belajar tertarik? karena desainnya keren. Terus harganya Harganya lebih baik. dibandingkan sebelumnya. Ya, dan saya pun bisa menjaga supaya market itu tetap ada, baik di Jakarta maupun di Bali maupun sampai ke luar negeri. Oh, Jadi sudah sampai ke luar negeri? sudah Bang. Kemana aja itu? Sudah ada fix buyer dari Jepang, terus kita juga sering kirim sampai ke Singapura, ke Malaysia, barusan kemarin kita kirim ke Oslo dan Algaria. Nah, itu apa yang kemudian terjadi perubahan secara kesejahteraan? Sama dengan kami juga menerapkan sistem fair trade, di mana mereka juga mendapatkan upah yang layak. Dan selain itu, saya kan berinvestasi kepada para pengrajin ini. Berinvestasi untuk masa depan mereka sebagai penenun, masa depan mereka sebagai pembatik gitu. Nah, jadi mereka juga kita berikan banyak sekali pelatihan-pelatihan, terus pembimbingan supaya mereka lebih open minded ya, bahwa produk mereka itu sangat disukai untuk orang-orang Jakarta, orang-orang Bali. Jadi mereka juga seru gitu Bang kerja di tempat kami tuh. Kalau kita sedang pameran di Jakarta, mereka saya ajak Bang. Wow. Mereka demo batik di Jakarta, mereka demo nyanting, mereka demo nenun, mereka juga bisa melihat bahwa oh hasil karya saya nih dihargain gitu. Apalagi rencana Meli ke depan yang Meli ingin wujudkan untuk meningkatkan tentu saja apa yang sudah dimulai? Tentunya untuk lebih mengembangkan lagi dunia tenun dan batik dengan bahan sutra lokal. Karena sampai tahun kemarin 2019 kebutuhan sutra kita itu masih sekitar 90% impor semua. Jadi impor benang sutra itu masif sekali datang dari luar negeri ya. Jadi kita belum bisa menghasilkan benang sutra lokal. Nah di situ saya menginginkan supaya kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bisa menghasilkan produk lokal, produk fashion lokal ya, benar-benar dari benang asli produk lokal gitu. Jadi tahun lalu kita mencoba memikirkan bagaimana caranya supaya benang sutra ini bisa fabrikasi. Oke, pakai mesin. Pakai mesin. Nah, berhasil? Penuh trial and error, tapi akhirnya berhasil. Hasilnya mana? Ini hasil sutra fabrikasi. Dengan demikian apa manfaatnya buat para petani ulat sutra? Tentunya daya serap dari hasil produk panen mereka. Oke. Ya, jadi untuk jalan mesin saja perlu sekitar 300 kilo serat sutra. Jadi, satu lembar ini perlu berapa kilo? Satu lembar ini saya kurang lebih butuh 50 kilo. Wow. Oke, pencapaian yang luar biasa. Makasih Bang. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sejahtera dengan apa yang Meli lakukan ya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.